Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Renungan pagi hari ini berjudul Bahaya Kekayaan Duniawi. Kita akan membaca dari surat 1 Timotius 6 ayat 17 sampai 19. Peringatkanlah orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi, dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Kekayaan adalah dambaan sebagian besar orang, mungkin semua orang. Banyak orang yang rela bekerja dengan keras supaya menjadi kaya. Dan kekayaan itu menjanjikan banyak hal, kenyamanan dan banyak kesenangan, menjamin kecukupan kebutuhan hidup. Kekayaan juga membuat kita juga mandiri secara finansial, tidak merepotkan orang lain. Memiliki banyak harta memudahkan kita dalam melakukan banyak hal. Menjadi kaya juga membuat kita lebih dihormati di tengah masyarakat. Meski banyak mendatangkan sukacita, kita harus ingat, kekayaan juga dapat dengan mudah membuat kita terperangkap pada banyak dosa, kesombongan, kepuasan keinginan daging, cinta uang, menindas orang lain. Walaupun tidak semua orang kaya tinggi hati atau sombong, tetapi ada kecenderungan merasa mampu melakukan banyak hal sehingga tidak lagi membutuhkan bantuan orang lain, merasa diri paling unggul, merasa diri harus dihormati, bahkan merasa tidak memerlukan Tuhan. Padahal harta dunia datangnya dari Tuhan dan sifatnya pun mudah sekali lenyap. Tidak ada yang lebih tidak menentu daripada kekayaan, bisa hilang dalam waktu sekejap. Karena itu mari janganlah kita menaruh pengharapan pada kekayaan. Kita boleh kaya, kita boleh bekerja untuk mendapatkan kekayaan untuk keperluan-keperluan kita. Tetapi sesungguhnya mari kita pahami, jangan kekayaan itu menjadi sumber pengharapan kita, sumber sukacita kita, sumber yang menjamin kita merasa aman. Karena pada akhirnya akan berujung kepada kekecewaan. Inilah bahaya dari mengandalkan kekayaan duniawi yang patut diwaspadai. Ayat 9 dari 1 Timotius 6 memperingatkan, tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Jadi keinginan untuk menjadi kaya ini adalah satu bahaya besar karena akan masuk dalam jerat berbagai-bagai hawa nafsu. Karena kekayaan itu tidak ada batasnya. Orang berpikir ketika kita mempunyai rumah sendiri yang cukup mewah, kita punya mobil, kita akan menjadi kaya. Tetapi ketika kita melihat orang lain memiliki rumah yang tidak hanya satu, memiliki berbagai macam properti, memiliki mobil-mobil mewah, maka kita berpikir bahwa kita belum kaya. Dan kekayaan itu terus akan menjadi sesuatu yang mengejar kita sampai kita dijerat olehnya. Karena itu diperlukan hikmat untuk dapat memahami bahwa kekayaan materi yang Tuhan percayakan kepada kita itu adalah ibarat bahan mentah yang masih perlu diolah. Tuhan memberi kekayaan supaya kita memiliki kesempatan untuk mengolahnya, untuk menjadi satu kebaikan. Dengan kita berbagi, dengan kita memberi, dengan kita melakukan sesuatu sebagaimana yang Tuhan kehendaki, bukan untuk memuaskan keinginan hawa nafsu kita. Tuhan rindu kita menjadi manusia Allah yang kaya dalam kebajikan.
Dengan berlaku demikian, kekayaan yang Tuhan anugerahkan kepada kita akan bernilai tinggi, nilai kerajaan Allah, dan kita akan dipakai Tuhan menjadi pelaksana pekerjaan Tuhan di dunia ini yang bernilai sampai kekekalan, dan pada akhirnya kita akan memperoleh kekayaan sejati di surga yang kekal, yang tidak pernah akan binasa. Kita akan baca dalam Matius 6 ayat 19-20. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkarnya serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Satu ayat lagi sebagai penutup. Lukas 12 ayat 33. Jualah segala milikmu dan berikanlah sedekah. Buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua, suatu harta di surga yang tidak akan habis, yang tidak dapat didekati pencuri, dan yang tidak dirusakkan ngengat. Jadi pilihan ada pada kita. Kita mau simpan harta kita di mana? Di dunia yang sebentar akan musnah dan tiada gunanya, atau kita akan simpan harta kita di surga dengan kita melakukan apa yang Tuhan mau, dengan kita menggunakan harta kita untuk pekerjaannya di dunia ini, dengan kita berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan, kita menjadi berkat bagi banyak orang. Maka dengan demikian harta kita itu seperti tersimpan di dalam surga yang tidak akan pernah habis. Amin, puji Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat peringatan-Mu kepada kami tentang bahaya kekayaan duniawi. Tolong kami Tuhan untuk tidak menjadi orang yang berharap kepada kekayaan, orang yang cinta kepada harta duniawi yang akan menjerat kami kepada berbagai macam dosa. Tolong berikan kepada kami hikmat untuk memahami bahwa kekayaan, harta yang kami miliki semata-mata adalah karunia Tuhan yang Tuhan punya maksud di dalamnya. Dan tolong kami untuk tidak salah menggunakannya, tapi kami mau menggunakannya untuk kerajaan Allah yang bernilai kekal. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami ucap syukur buat berkat Tuhan yang kami boleh terima sampai hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati.